Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang penyampai wahyu, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, bukan hanya dari sisi maknanya, tetapi juga dari segi tajwid atau tata cara membacanya yang benar dan sesuai dengan kaidah. Pada video kali ini, kita akan membahas hukum tajwid dalam surah Al-Lahab, sebuah surah pendek yang sering kita baca dalam sholat, namun menyimpan keindahan bacaan dan pelajaran penting, termasuk hukum-hukum tajwid seperti idgham, ikhfa, mad, dan lainnya. Mari siapkan mushaf Al-Quran dan perhatikan dengan seksama, karena dengan mengenali hukum tajwid kita bukan hanya memperindah bacaan, tetapi juga menjaga kesucian dan keaslian kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Di ayat pertama surah Al-Lahab ini kita akan rinci satu persatu hukum tajwidnya. Di tabba, ba-nya bertasydid, jadi agak kita tekan sedikit. Tabbat, taknya sukun, punya sifat hamas. Hamas itu artinya ada udara keluar, dialirkan tapi jangan berlebihan. Tabbat, bukan tabaj, bukan huruf C, jadi aliran udaranya itu natural keluarnya. Yada a, ketemu sama a, di sana ada hukum mad jaiz munfasil. Sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Mad yang dimaksud adalah mad tobe'i. Nah, di mana mad tobe'inya? Mad tobe'inya itu yaitu alif ini. Sebelumnya didahului oleh huruf harokat fathah di atas huruf dal ini. Nah, itu adalah mad tobe'inya. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya itu yang alif berharokat fathah. Ini hamzahnya dalam beda kalimat. Kenapa beda kalimat? Karena yada, nah si a ini, si hamzah ini masuk ke kalimat setelahnya atau berikutnya, abi nih. Jadi si mad sama hamzahnya itu dalam dua kalimat yang berbeda, sehingga cara baca dari mad jaiz munfasil ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Boleh 4, boleh 5. Cara bacanya itu tabbat yada abi atau tabbat yada abi. Jadi selanjutnya yaitu abi, bi ini mad tobe'i. Sebabnya karena ada ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, yaitu di huruf ba-nya. Maka cara bacanya adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat, bi gitu. Selanjutnya lahabiu. Di sini ada idgham gunah, sebabnya karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf idgham gunah, yaitu waw.
huruf idgham bigunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wau. Di sini bertemu dengan wau, makanya cara bacanya adalah idgham, dimasukkan. Yang dimasukkan itu adalah tanwin kasroh ke huruf wau. Jadi tanwin kasroh tidak lagi dibaca bim, tapi langsung ke biu sambil berdengung, bigunnah dengan dengungan. Jadi dengungannya ditahan, boleh 2, boleh 3, boleh 4 harokat. Jadi lahabiu watab, lahabiu, lahabiu watab. Selanjutnya watab. Nah, di sana ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Kenapa? Sebabnya ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi baknya ini kan huruf qalqalah, ketika berhenti jadi sukun karena fathah, jadi sukun. Berhenti jadi ini nih, si baknya ini jadi sukun karena berhenti gitu. Maka itu disebut qalqalah kubro. Dan ada catatan di sini karena ada tasjid di sini. Jadi sebelum mengeluarkan pantulan kita juga harus sempurnain dulu tasjid di huruf baknya. Jadi agak ditahan dulu baru dikeluarin pantulannya. Watab, watab gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Agak ditahan gitu. Selanjutnya ke ayat kedua, yaitu ada ma di sini bertemu dengan majais munfasil. Majais munfasil sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Madnya itu mad tabi'i, yaitu alif ini sebelumnya ada fathah di atas huruf mim. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya itu ini dalam beda kalimat. Dalam beda kalimat di sini karena ma ini satu kalimat. Nah, a yang ini masuk ke kalimat selanjutnya, agna. Sehingga cara bacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5. Ma'agna, ma'agna, ghainnya jangan mantul. Di sini rawan banget mantul. Jadi agak hati-hati ghain sukun ini. Hati-hati aja di bagian ini. Agna, nah ini mad asli sebabnya karena ada fathah berdiri di atas huruf nun. Fathah berdiri ini pengganti dari alif dan fathah, fathah dan alif, sehingga cara baca dari mad asli ini atau mad tabi'i ini dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Na gitu. Anhu di sini ada izhar. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar, yaitu nih ha ini. Jadi cara baca dari izhar ini jelas. Apa yang dibaca jelas? Nunnya yang dibaca jelas sesuai dengan harokat huruf nun tersebut. Anhu. Kemudian ma ini termasuk mad tabi'i. Sebabnya karena ada alif dan di belakangnya ada bergaris fathah, yaitu huruf mimnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Ma seperti itu. Luhu di sini ada mad silah qasirah. Sebabnya karena di hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup. Hak domir ini diapit oleh 2 huruf hidup. Diapit ini artinya huruf sebelum dan huruf sesudahnya itu hidup.
Nah, huruf sebelumnya ini kan lam, harokatnya itu domah, dan huruf setelahnya itu huruf wawu ini hidup fathah. Sudah memenuhi syarat. Dan huruf setelah si H ini bukan hamzah. Huruf setelah H ini itu wawu, bukan hamzah. Artinya ini mad silah qasirah. Dibacanya cukup 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat. Hu seperti itu. Untuk mengenali mad silah qasirah ini, di Quran yang biasa kita baca, Quran cetakan Indonesia itu si hadomira ini nih bentuknya seperti ini nih, domah terbalik. Bentuknya domah terbalik. Jadi memudahkan kita gitu untuk mengetahuinya seperti itu, teman-teman. Nah, ma di sini ada matobi lagi, sebabnya ada alif, dan di huruf belakang alif ini ada huruf ma yang bergaris fathah, dan cara bacanya dipanjangkan 2 ketukan. Ma kasab. Nah, di sini ada qalqalah kubro, sebabnya karena huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf ba. Ba-nya awal harokatnya fathah, karena diwakofkan atau berhenti maka harokatnya jadi sukun. Ketika ba ini disukunkan maka jadi qalqalah. Qalqalahnya itu kubro, qalqalah yang besar. Jadi sukunnya bukan aslinya sukunnya gitu, bukan karena berhenti. Jadi karena pantulannya itu harus besar. Selanjutnya ayat ketiga. Sayas Shot punya sifat sofir, artinya ada siulan, ada desisan. Sayas la di sini ada hukum mad asli, sebabnya ada fathah berdiri di atas huruf lam. Artinya kita baca dipanjangkan sebanyak 2 harokat, la gitu. Nah, ini matobi lagi. Sebabnya karena ada alif di dahulu, sebelum huruf alif ini ada huruf nun, dan huruf nun ini fathah. Panjangnya juga 2 harokat. Rongza di sini ada ikhfa. Sebabnya karena tanwin fathah bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu zal. Selanjutnya za di sini ada matobi lagi, sebabnya karena ada alif, dan sebelum huruf alif ini ada huruf zal bergaris fathah. Jadi alif ini pasangannya itu dengan fathah, atau fathah itu pasangannya dengan alif. Dibacanya dipanjangkan sepanjang 2 ketukan. Za talahab. Ada qalqalah kubro, sebabnya ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, bukan sukun asli, yaitu di huruf ba yang awalnya kasroh tanwin, karena wakof atau berhenti jadi sukun. Cara bacanya pantulannya besar karena qalqalah kubro. Jadi lahab, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Wamro di sini ada ada izhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ro. Cara bacanya dibaca dengan jelas, mimnya dibaca jelas, mim sukunnya dibaca dengan jelas sesuai dengan makhraj atau keluar huruf mim tersebut. Wamro, jangan ditahan, jangan wamro, jangan, harus wamro. Kemudian di depan wawu ada huruf alif, ini diabaikan saja. Jadi kalau misalkan ada alif kemudian setelahnya huruf sukun, maka alifnya diabaikan saja. Wamro.
Wamro'atuh di sini ada waqaf, artinya berhenti lebih utama, ditandai dengan qaf lam seperti ini. Ini ketika berhenti. Tapi jika kita wasol atau menyambung bacaan, karena ini kalimat pendek, nafas kita cukup. Nah, si hak domir ini jadi punya hukum kayak seperti tadi, yaitu mad silah qasiro. Sebabnya karena hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Huruf sebelumnya ini tak doma dan huruf setelahnya itu hak bergaris fathah huruf hidupnya, dan huruf setelahnya itu bukan hamzah. Ini hak bukan hamzah. Artinya si hak domir ini dibaca dua ketukan jika disambung. Hu seperti itu. Ham di sini ada gunnah, sebabnya karena ada mim bertasydid. Ketika mim bertasydid termasuk huruf gunnah, artinya cara bacanya itu gunnah itu artinya dengungan. Jadi didengungkan sebanyak dua harokat. Ma di sini ada matobai, sebabnya ada alif di sebelum huruf alif ini ada mim bergaris fathah seperti itu. Artinya dibaca dua harokat. Latal ha ketemu sama alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu ha. Hammalatal hatab. Di sini ada kola kubro lagi. Di sini karena syukurnya itu karena berhenti di huruf ba ini yang awal kasroh, karena berhenti jadi sukun. Jadi cara bacanya itu dipantulkan dan pantulannya itu besar. Hatob seperti itu. Selanjutnya ayat kelima yaitu fi di sini itu matobai, sebabnya karena ada ya sukun didahului oleh huruf bergaris kasroh di huruf fa-nya. Cara bacanya panjang dua harokat. Fi gitu. Ji di sini ada lagi matobai lagi, sebabnya ada ya sukun didahului oleh bergaris kasroh seperti ini, yaitu huruf jimnya. Ji cara bacanya dipanjangkan dua ketukan. Jadi perlu diingat kalau ya sukun itu matobai-nya pasangannya dengan kasroh, huruf sebelumnya harus kasroh seperti ini. Selanjutnya itu ha di sini itu matobai lagi, sebabnya karena ada alif dan sebelum huruf alif ini ada huruf ha bergaris fathah, artinya dibaca dua ketukan. Ha. Dan perlu diingat lagi di matobai ini alif itu pasangannya sama fathah atau fathah pasangannya sama alif. Selanjutnya hab di sini ada qalqalah sugro, sebabnya ada huruf qalqalah yang sukunnya memang sukun dari sananya, bukan karena disukunkan. Jadi cara bacanya dipantulkan dan pantulannya itu kecil saja, sugro. Hablum di sini ada idgham bigunah, sebabnya karena ada tanwin domah bertemu dengan huruf idgham bigunah yaitu mim. Cara bacanya dimasukkan sambil berdengung. Yang dimasukkan itu tanwin domahnya langsung dimasukkan ke huruf mim. Jadi tidak dibaca hablun, tidak seperti itu ya teman-teman, tapi langsung masuk ke mim jadi hablum dan didengungkan, ditahan. Hablum ditahan dengungannya. Selanjutnya itu ada mimma. Di sini ada idgham bigunah lagi, sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bigunah yaitu mim. Cara bacanya sama, dimasukkan ke huruf mim sambil berdengung. Jadi mim seperti itu. Mim masad ketemu sama qalqalah kubro lagi, sebabnya ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu di huruf dal yang awalnya kasroh tanwin karena berhenti jadi sukun.
cara bacanya dipantulkan dan pantulannya besar, seperti itu. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan singkat kita tentang hukum tajwid dalam surah Al-Lahab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Perlu diingat, membaca Al-Quran dengan tajwid bukan hanya soal pelafalan yang indah, tetapi juga bentuk ketaatan dan adab kita kepada firman Allah. Di sini saya tidak ada niatan untuk mengajari atau menggurui. Di sini saya juga masih belajar, masih dalam bimbingan dosen. Dan menurut saya cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.